Hai guys, hari ini gue mau sharing pengalaman gue ngambil ujian CA atau Chartered Accountant, di mana gue sekali lulus untuk semua mata ujiannya, tanpa mengulang satupun mata ujiannya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, CA itu ada 7 mata ujian. Waktu zaman gue ada 7, dan kita nggak perlu ngambil 7-7-nya sekaligus. Jadi kita bisa cicil gitu ngambilnya. Gue ngambil ujiannya juga nggak sekaligus, jadi gue juga cicil ngambil ujiannya. Tapi gue sekali lulus untuk semua mata ujian tersebut. Gue bakal sharing cara belajar gue, dimana ini cocok banget buat temen-temen yang sambil kerja, karena gue juga waktu ngambil ujian kemarin sambil kerja. Waktu itu gue masih kerja di Big Four. Terus ini juga cocok buat temen-temen yang ingatannya kurang begitu kuat, karena gue sendiri juga ingatan gue nggak gitu kuat. And then ini juga low cost alias murah, karena teman-teman nggak perlu ikut kursus ini itu, karena gue juga nggak kursus sama sekali. Dan ini juga nggak perlu pengalaman praktik. Jadi meskipun gue kerja di Big Four, tapi bukan berarti teman-teman harus punya pengalaman kerja di Big Four, karena ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kerja di Big Four. Sekedar sharing, cara belajar ini udah gue terapin waktu gue ngambil ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKPB dan USKPC, di mana gue pada saat itu nggak punya pengalaman praktek di bidang perpajakan sama sekali. Tapi gue bisa lulus dengan nilai yang lumayan memuaskan. Kalau nggak salah waktu itu akuntansi perpajakan gue nilainya 95, dan SPT ada PPH Badan dan SPT PPH Badan gue nilainya 90. Mata ujian yang lain juga nilainya 80-70 sekitar itu, jadi lumayan memuaskan. Meskipun gue nggak punya pengalaman praktek di bidang perpajakan sama sekali, jadi cuma modal cara belajar yang tepat. Oke, tanpa panjang lebar kali tinggi, kita langsung aja. Jadi CA itu ada modulnya untuk masing-masing mata ujian. Nah, teman-teman bisa beli modul ini di IAI. Waktu zaman gue sih harganya 100.000 per modul, per mata ujian ya. Nah, modul CA ini isinya adalah kayak semacam ringkasan-ringkasan materi atau topik-topik yang bakalan keluar di ujian CA gitu. Tapi sih cukup luas. Nah, jadi cara belajar gua adalah gua baca seluruh halaman yang ada di modul tersebut. Gua baca materinya apa. Kemudian untuk konsep-konsep yang penting-penting, atau teori-teori yang penting tapi gue kesulitan untuk menghafal, itu gue catet, gue tulis tangan, gue catet di satu buku notes tersendiri. Jadi teman-teman harus tulis tangan. Kenapa? Karena dengan tulis tangan itu kita lebih bisa memahami dan lebih bisa mengingat. Jadi nggak boleh diketik, harus ditulis tangan. Kemudian selain itu, kadang-kadang kan di modul itu suka ada kayak dia mention teori X, tapi nggak ada penjelasan lebih lanjut, jadi cuma teori X gitu, nggak ada penjelasan lebih lanjut teori X apa. Nah, yang gue lakukan adalah gue googling di Google, gue cari teori X itu apa, kemudian gue baca-baca lagi, gue baca itu teori X apa, gue catet konsepnya teori X itu apa, dan gue juga baca teori-teori apa yang relevan, yang berhubungan dengan teori X tersebut. Kemudian gue catet konsepnya di buku notes gue yang tadi. Jadi intinya sih modul itu harus kita baca semua, tapi kita nggak terpaku hanya pada modul, melainkan modul itu sebagai semacam guidance untuk kita, dan kita harus explore lebih lanjut topik-topik apa yang dibahas di modul tersebut. Kenapa ini penting? Karena nggak semua modul tebel ya. Kadang ada beberapa mata ujian yang modulnya itu tipis banget dan isinya itu ringkas banget. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan membaca modul, itu teman-teman nggak akan dapat konsepnya apa. Teman-teman mungkin nanti pada saat ujian nggak akan bisa karena nggak dapat. Karena terlalu ringkas lah, modulnya tuh terlalu ringkas. Jadi teman-teman tetap harus explore, tetap harus baca semua modul, tapi dieksplor materinya, topiknya dari berbagai bahan. Dan ingat,
untuk hal-hal yang teman-teman susah harus dicatat di buku notes tersebut, di buku notes catatan kita sendiri ya. Tapi of course nggak semua modul itu tipis ya. Ada juga modul-modul yang tebal sehingga teman-teman baca dari modul itu juga udah cukup. Tapi and then balik lagi, tetap kalau misalnya ada hal-hal yang kurang lengkap di buku, kita harus explore sendiri supaya kita bisa paham konsep dari topik tersebut. Kemudian di bagian belakang modul itu biasanya ada soal-soal pembahasan, soal-soal ujian CA. Nah, ada pembahasannya sih kalau nggak salah ya. Nah, itu kita juga perlu belajar, jadi kita juga perlu kayak latihan belajar dari soal-soal tersebut dan kita lihat pembahasannya. Kemudian kita juga perlu explore dari soal-soal pembahasan tersebut. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, karena sering banget kita nemu topik materi baru yang kita perlu explore dari soal-soal tersebut. Jadi kadang di soalnya ada, tapi di depan, di bagian depan modul itu nggak ada. That's why penting banget kita baca sampai ke soal-soalnya untuk kita lihat materinya apa dan untuk kita explore sendiri materinya. Jadi itu ketika gua udah selesai baca seluruh modul dan juga gua udah selesai baca soal, pembahasan, dan explore materi-materi atas topik-topik yang ada di dalam modul CA, maka yang gua lakukan berikutnya adalah gua akan ngafalin notes yang tadi udah gua catat. Jadi kan tadi kita udah catat ya konsep-konsep penting yang ada di dalam modul. Kemudian yang gue lakukan adalah gue hafalin. Setiap hari gue hafalin, gue ulang-ulang terus. Pagi, setiap malam sebelum tidur, gue baca, gue ulang-ulang teori-teori yang gue catat itu. Kenapa? Karena menurut gue, meskipun hafalan kita lemah, tapi segala sesuatu itu kalau kita ulang-ulang terus setiap hari, lama-lama kita pasti bisa hafal juga. Pasti ada yang lengket lah di otak kita. Gitu. Makanya that's why penting banget untuk kita punya planning waktu ujian yang cukup dan komitmen kita untuk belajar selama periode waktu tersebut. Kemudian 1 hari sebelum ujian, ini juga penting banget, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya materi yang kita pelajari keluar di soal ujian besok. Dan pada pagi hari sebelum kita berangkat ujian, kita juga harus berdoa lagi supaya Tuhan ingat sama doa kita kemarin. Oke, selanjutnya adalah strategi pada saat ujian. Nah, kita harus isi semua soal ujian yang ada. Untuk bagian esai, kita harus masukin konsep-konsep, teori-teori yang udah kita hafalin tadi, tapi kalau itu relevan ya sama pertanyaannya. Jadi kalau nggak relevan jangan dimasukin. Tapi kalau itu relevan sama yang ditanya, kita harus masukin. Supaya kelihatan bahwa kita memahami konsep, memahami teori atas pertanyaan yang ditanyakan tersebut. Dan untuk pertanyaan kasus, kita juga harus masukkan konsep-konsep yang relevan, teori-teori yang relevan, dan kalau kita ada menggunakan asumsi-asumsi, kan kadang soal itu suka nggak terlalu jelas ya instruksinya atau informasinya. Jadi kita boleh masukin asumsi-asumsi kita. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita tuh paham konsep atas kasus yang dipertanyakan tersebut. Nah, hal yang penting lainnya juga adalah waktu. Jadi kita harus bisa manajemen waktu kita juga. Jangan sampai kita terlalu lama mikirin satu soal sehingga kita ngelamun di satu soal lama banget sampai akhirnya waktunya udah mau habis dan kita masih belum selesai mengerjakan soal yang lain. Tapi sih berdasarkan pengalaman saya, biasanya waktu ujian CA itu waktunya cukup panjang. Jadi kita dikasih waktu yang cukup panjang, apalagi kalau dibandingin dengan PSKP, ujian CA itu termasuk waktunya panjang banget. Asalkan kita nggak ngelamun, harusnya sih waktunya cukup. Oke, jadi itu pengalaman dan cara belajar gua. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman ngambil ujian CA. Semoga teman-teman juga bisa ujian CA sekali lulus. Good luck!